Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Scorpio ya. Prediksi kehidupan, karir, cinta dan keuangan zodiak Scorpio di bulan uh, Oktober 2021. Sebelum dimulai kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya ya. Oke, berdoa dimulai ya guys ya. Oke, disclaimer dulu ya. Ini general reading dan fun reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu yang kalian terlambat ini, jika tidak kalian gak boleh baper. Ini fun reading ya, untuk hiburan dan tapi ada sisi edukasinya. Ini saya lagi nyobain tripod baru ya, plus tongsis, jadi ini favorit banget. Tangan saya hitam banget, gak terawat ya, karena memang kalau di luar Jakarta memang seperti ini, harap maklum aja. eksotis gimana. Disclaimernya udah, terus belum selesai. Jangan percaya tarot 100% dan jangan jadikan tarot sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Tetap percayakan sama Allah ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, atau mau beli bed cover atau mau beli mutiara, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian ingin mendapatkan gorden dan juga aksesoris, ya bisa cek di shop saya Panda Gorden. Sorry kalau tampilannya masih gini aja, kartunya masih itu aja. Kalau bosen, sama saya juga bosen. Saya lagi pilih-pilih background yang bagus, gimana mau tetap pakai kain seperti ini atau pakai bulu-bulu. Kartu udah saya pesen 2 oracle dan tarot, jadi sabar aja kalau dibilang bosen. Sama ini saya merintis dari nol, karena saya nggak kerja, tapi alhamdulillah ada aja sampingannya untuk nyicil barang-barang ya. Ada klien yang mau ngirim uang buat beli handphone, makasih banget, karena ini handphonenya masih handphone kentang baru. Oke, itu adalah perjalanan, biar nanti siapa tahu kalau ini jadi besar channelnya, buahnya manis banget ya. Oke, jangan di skip pada saat saya shuffle dan juga jangan di skip pada saat saya shuffle dan juga pada saat iklan ya. Oke, siap Scorpio? Penasaran? Sama. Oke. Prediksi kehidupan, karir, cinta, dan keuangan. Oke. Prediksi kehidupan, karir, cinta, dan keuangan di bulan. Oke, sekali lagi ya. Prediksi untuk kehidupan, karir, cinta, dan keuangan zodiak Scorpio di bulan. Oke. Kurang afdol kayaknya ya. Oke. Wow. Oke. Oke. Scorpio, untuk percintaannya jangan suka terkenang masa lalu ya gitu. Kalau bisa ya kamu harus bisa sembuh, harus bisa move on. Sorry ya guys, ini saya buatnya malam habis isa, saya agak sedikit mengantuk karena pagi itu saya kegiatannya selain ngereading ya, ngerjain kerjaan rumah, belajar. Saya lagi baca Quran dan terjemahan sih lebih tepatnya ya, belum baca Qurannya, buat nambah-nambah pengetahuan. Saya juga lagi mau buat 2 akun channel YouTube, yang satu buat materi anak-anak kecil ya, anak-anak TK PAUD. Yang satu lagi saya mau buat kayak video motivasi gitu. Saya terinspirasi dari Mary Riana, tapi
ya lagi nyicil bahannya juga, lagi nyicil perlengkapannya juga, jadi sabar aja ya. Makanya agak sedikit lelah dalam hal pikiran yaitu tadi, tapi nggak entah kenapa karena mungkin wifi-nya agak lemot ya. Ini sekitar saya buatnya tuh 4-5 giga itu apa ya, karena yang make banyak, jadi ya sekitar 7 jaman gitu loh ya. Setelah ngereading pagi, setelah selesai ngereading pagi, terus saya cari-cari bahan, terus ya sekitar jam 2-an. Terus jam 2-an itu ya orang udah beraktivitas ya, lagi di pertengahan beraktivitas untuk membungkus paket, jadi karena berisik saya nggak bisa ngereading ya gitu. Rencananya sih pengen ngereading di tempat luar gitu kan. Nah kalau untuk sorenya nih ya biasanya mandi bersih-bersih, terus ya belajar lagi atau refreshing dulu kemana jalan, terus ya udah kita mulai lagi ngereading kayak gitu aja terus kegiatannya. Doain aja saya punya tempat sendiri, saya mau berekspansi keluar rumah, biar lebih nyaman aja kalau sendiri ya gitu. Oke, kita mulai lagi ya. Scorpio, udahlah di bulan Oktober ini kamu harus punya suatu awal baru untuk percintaan kamu gitu loh ya. Jangan terus terkenang masa lalu, karena kalau kamu terus terkenang masa lalu, kamu nggak bisa punya suatu awal baru dalam hubungan percintaan, dalam hubungan. Di sini kamu lihat nggak sih kartunya ya, ini kartunya itu kebanyakan cups loh ya, cups mendominasi sword. Coba agak berat ya, saya ngerasain entah kenapa nih. Oke. Di bulan Oktober kalau kamu bisa melewati itu, kamu akan punya awal baru, kamu bisa ketemu soulmate dan twin flame kamu. Dalam hal karir, kamu tipe orang yang kalau punya sesuatu kerja keras untuk dapetin hal itu ya. Terus dalam hal keuangan ya memang kalau yang saya lihat sih not too bad, nggak buruk-buruk banget, nggak baik, nggak berlimpah-limpah banget gitu deh. Ya udah biasa aja ya. Sekarang kita mau ke bottom of the deck. Ini untuk Scorpio ya. Oke. Untuk karir yang saya rasain ya karirnya stabil, keuangannya stabil ya, nggak ada yang istimewa gitu. Cuman kamu lebih di titik, lebih di fokus, lebih di warning dalam hal percintaan ya, karena kalau kamu terus terngiang masa lalu, kamu nggak bisa move on, kamu nggak bisa ketemu soulmate dan twin flame kamu. Oke. Di sini ada Ace of Wands, ada Page of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Two of Swords ya. Oke. Kamu harus segera memutuskan, gak cuma memutuskan aja, tapi kamu harus bertindak untuk hal percintaan ya. Bisa jadi di bulan Oktober itu ada orang yang menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu menawarkan perasaannya, atau ada orang yang hadir kehidupan kamu dan kamu mungkin suka, dia juga mungkin suka. Ada dua di antara kalian ini ada salah satu orang yang mengambil tindakan untuk menyatakan perasaannya, dan bisa jadi dia adalah soulmate dan twin flame kamu atau twin flame kamu ya. Seperti yang tadi saya bilang, stabil aja sih untuk ekonomi, untuk karirnya dan keuangannya. Kamu kerja keras dan memang ternyata keuangan itu bisa meningkat ya. Tapi ya memang belum berlimpah seperti yang tadi saya bilang ya, memang cukup aja gitu ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, kamu gak cuma harus bertindak, tapi juga kamu harus berpikir ya.
Nah, setelah berpikir akhirnya kamu memutuskan, baru kamu bertindak. Tapi karena kamu lagi memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang sesuatu ya, dalam hal pekerjaan juga dalam hal percintaan, jangan jadikan itu beban pikiran kamu ya. Tetaplah tidur di malam hari gitu kan, boleh sebentar aja, tapi kepikirannya jangan sampai insomnia, jangan sampai begadang, nanti kamu sakit ya. Terus kamu tuh tipe orang yang memang orangnya tuh ceria gitu, happy gitu kan, tapi ya banyak banget nih apa namanya gini, karena banyak banget yang dipikirin gitu kan ya, ya akhirnya kamu punya banyak banget ide yang bisa diwujudkan atau bisa dilakukan untuk mencapai suatu tindakan, bukan untuk mencapai suatu tindakan, untuk mencapai suatu tujuan ya. Kamu terfokus sama aksinya ya, dan memang kamu bisa di bulan Oktober kamu merayakan apa yang kamu mau gitu loh ya, dalam artian bisa itu percintaan, bisa itu keuangan gitu loh ya, ataupun pekerjaan, dimana memang seperti yang tadi saya bilang, yang tadinya stabil ya berkat kerja keras, perjalanannya adalah kamu bisa jadi King of Pentacles ya gitu. Mungkin karena sekarang saya bacanya sekarang ya, di bulan September belum masuk ke Oktober ya, mungkin yang tadi Nine of Pentacles cukup tapi tidak berlebih. Nah, di bulan Oktober ini ternyata rezekinya meningkat karena kamu makin kerja keras gitu loh ya. Ditambah lagi kamu tuh bener-bener fokus dalam hal usahanya gitu kan, karena kamu orangnya tuh gimana ya, berpikir gimana caranya nih, apa yang harus gue lakuin nih untuk ningkatin keuangan gue ya. Memang akhirnya ada yang terkabul, ada yang terwujud, yaitu kamu jadi King of Pentacles. Dan di bulan Oktober juga beberapa dari Scorpio saya ngerasain ada yang melangsungkan pernikahan gitu loh. Dan dia bertemu dengan pasangan yang memang ya balance sama dia, yaitu tadi soulmate dan twin flame. Soulmate dan twin flame ada yang bisa bersatu, ada juga yang enggak ya. Terus kalau bisa bersatu ya memang dia ada warning juga karena jiwa kembar gitu, kadang kerasnya sama gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk tidak bersatu ya nggak apa-apa, but it's okay. Soulmate dan twin flame itu nggak harus pasangan, nggak harus lawan jenis, bisa kakak adik segala. Tapi kebetulan di kamu ini memang yang saya rasain ya, beberapa dari Scorpio akan melangsungkan pernikahan dengan soulmate dan twin flame kamu. Atau kalaupun memang itu bukan soulmate dan twin flame kamu ketemu dengan pasangan yang ngeklik sama kamu dalam urusan karir. Tadi kan biasa-biasa aja tuh di bulan September ya. Nah, ketemu tuh mitra kerja yang memang enak, atau kamu ketemu dengan tim yang suasananya bikin nyaman lah. Beda ya kalau misalnya kita gajinya gede juga, kalau misalkan itu nggak nyaman ya nggak asik itu kerja. Tapi kalau walaupun gajinya kecil dan nyaman, itu bisa menghasilkan pundi-pundi Pentacles yang berlimpah gitu loh ya. Yang lebih enak sih suasana nyaman dan gajinya gede gitu, kita nggak munafik ya. Tapi hati-hati, di bulan Oktober kamu akan mengalami pengkhianatan ya, pengkhianatan. Dan memang permasalahan itu akhirnya harus berakhir dan kamu harus segera tutup buku. Mungkin kalau di sini yang saya lihat adanya pengkhianatan dalam hal keuangan, makanya di sini ada Five of Pentacles gitu ya. Yang saya rasain beberapa dari Scorpio ini kan bisa resonate bisa tidak ya. Jika resonate ya mungkin energi kalian, kalau enggak kalian gak boleh baper gitu, karena saya nggak cuma baca kartu aja tapi intuisi juga ya. Adanya suatu pengkhianatan, mungkin bisa jadi ide-ide kamu, karena kamu tuh orangnya ini ya, jago banget dalam usaha, dalam meraih gimana nih, dalam meraih jalan atau
jalan keluar untuk meraih tujuan kamu. Ya akhirnya begitu ide itu dilontarkan, ternyata mungkin ada yang ambil ide kamu, ada yang berkhianat mencuri ide kamu. Dia mencuri start juga untuk memulainya, jadi kamu udah kecolongan start, itu juga ada ya. Ya udah gitu, kalau memangnya kamu merasakan pengkhianatan di bulan Oktober ya, ini lebih ke pekerjaan kalau yang saya rasain. Ya udah kamu ini aja, kamu ya walaupun sakit hati, marah, dendam segala macem, coba deh sembuhin atau maafin dengan cara memaafkan gitu kan, ikhlasin, pasrahin semuanya sama Allah. Ya kamu akan diganti lewat jalan lain, dan orang yang mengambil ide kamu biarin aja, nanti juga dia akan kena karmanya ya gitu. Mungkin memang hubungan kamu dengan orang yang mengambil ide-ide kamu itu dalam hal pekerjaan ya memang harus sudah berakhir gitu. Kamu ditunjukin ternyata dia orang yang gak baik gitu kan. Nah dan yaudah gitu, sebatas cukup tahu aja orang ini tuh pernah ngambil ide kamu gak boleh dendam, kamu gak boleh marah, tetap aja kamu menjaga silaturahmi, tapi ya cukup tahu aja, cukup kenal aja kayak gitu. Dan memang akhirnya yang kamu dapat adalah kamu punya tim, kamu punya tim, kamu ketemu teman kerja atau partner kerja yang memang bisa diajak kerja sama, enggak lagi berkhianat gitu. Itu karena memang mau diketemukan dengan orang yang bisa diajak kerja sama satu tim sama kamu, jadi kamu nggak boleh marah. Hadiahnya adalah tim kamu ini bisa mewujudkan, bisa mengaplikasikan ide-ide kamu untuk meraih tujuan, dan memang dinikmatinya sama mereka semua gitu loh ya, nggak cuma kamu aja gitu ya. Coba deh kamu introspeksi diri gitu kan, coba deh kamu cari jawaban ke dalam diri kamu, kenapa sih dia berkhianat. Jangan salahin orang yang berkhianat sama kamu, tapi lebih ke mungkin gue punya kesalahan atau sikap dan perbuatan gue yang akhirnya dia berkhianat sama gue gitu kan. Atau ya kan yang paling tahu alasannya adalah dia gitu loh ya, orang yang berkhianat sama kamu. Sekalipun itu bukan kesalahan kamu, ya udah biarin aja gitu loh ya. Jangan dibalas, dan jangan kamu juga melampiaskan hal itu sama orang lain. Seperti misalkan kamu kan nih mau punya tim nih, atau punya tim, nah kamu ngebalas dendam ke orang itu, pengalihan ke orang itu, jangan gitu loh ya. Nanti kamu gak dapet apa-apa, padahal sebenarnya tujuan dari pengkhianatan itu ya kamu mau punya tim yang baik untuk atau kalau misalkan dirasa, oh kenapa sih ya Allah kok gue diketemuin sama orang yang kayak gitu, itu kan menurut kamu. Tapi kalau menurut Allah sebenarnya gini, ini loh gue tuh mau ngebuat lo, ini pakai bahasa sehari-hari ya, ini loh gue mau ngebuat lo tuh cukup tahu aja kalau orang itu seperti itu, lo jangan lagi percaya sama dia gitu loh. Ini tapi gue mau lihat nih respon lo ke orang ini gimana. Kalau respon lo ke orang ini baik, lo ikhlas, lo sabar, lo pasrah, ya lo bisa mencapai tujuan lo, yaitu ini ya, benar-benar kemapanan finansial ya. Tapi diminta kamu ikhlas, sabar, terus udah gitu tidak membalas gitu kan. Coba deh introspeksi, mungkin ada perkataan atau perbuatan kamu yang memang menyakiti, yang membuat orang itu akhirnya sakit hati ya. Ketika kamu memang sudah menyadari hal itu gitu loh ya, sekalipun kamu nggak salah, ya memang kamu setelah kamu mau mendapat keberlimpahan itu, keberlimpahan dimana nggak cuman keberlimpahan finansial, tapi kebahagiaan keluarga kamu gitu loh ya kan. Nah, apalagi jangan keluarga kecil, keluarga bahagia kamu pun bisa menikmati keuangan kamu gitu loh. Misalkan kamu bisa membeli apa gitu untuk keluarga kamu, dan memang ternyata keluarga inti kamu nih, jangan kan keluarga inti ya, kamu tuh mau membentuk suatu keluarga yang memang dia tuh ngeklik sama kamu, pasangan yang seimbang sama kamu, yaitu suami dan tuntutan kamu. Jadi aminin aja gitu loh. Memang perjalanannya nggak enak gitu ya dalam hal, kalau yang saya rasa ini dalam Scorpio. Jadi intinya adalah dalam tarotnya ya, nanti kita ke monologinya. Kalau yang saya rasa ini biasa-biasa aja, dalam artian nggak ada yang spesial dalam hal keuangan, tapi dia nggak kekurangan dan juga nggak berlebih di bulan ini ya.
Lalu dia harus melewati proses dihianati dulu, baru dia bisa dapet teamwork yang baik, yang akhirnya bisa mencapai tujuan dia, kemapanan finansial, yaitu jadi King of Pentacles ya, dimana memang jadi berlimpah. Dan ternyata dalam hal percintaan juga seperti itu. Kalau karir kan mempengaruhi keuangan ya, itu ada benang merahnya. Nah kalau misalkan dalam hal percintaan ya, kamu akhirnya bisa mendapatkan pasangan yang memang sesuai sama kamu, yang bisa diajak ke jenjang pernikahan, dan kamu menjalin suatu sorry ya tadi ada gangguan, dan kamu akhirnya bisa membentuk suatu keluarga inti yang bahagia, di mana memang keuangan yang sudah kamu kumpulin ya, itu bisa dinikmatin sama keluarga besar kamu juga, nggak cuman keluarga inti kamu. Jadi keluarga kamu nanti akan berkecukupan finansialnya, nggak cuma itu, tapi kamu bisa berbahagia. Nah ini inti dari kenapa kamu harus bisa uh, bisa move on, bisa terus berhenti untuk tidak mengenang masa lalu, punya awal baru di percintaan ya. Kamu juga nantinya jadi orang yang lebih banyak bisa berbagi gitu, entah itu pengalaman kamu, entah itu keuangan kamu. Jadi memang di bulan Oktober itu kamu akan mendapatkan ini ya, gitu ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, sekarang kita ke monologi ya. Oke. You and your loved one else. Nah, kamu harus bisa berhenti untuk, ya sebenarnya gini, mungkin ada hal-hal yang gak enak di masa lalu, mungkin juga ada yang menyenangkan, tapi kamu masih suka terkenang di masa lalu nih, memori masa lalu tuh sering hadir. Makanya diminta kamu punya awal baru, kamu harus bisa healing, bisa sembuh dari memori masa lalu kamu dengan pasangan sebelumnya ya. Karena kalau kamu sudah bisa healing, sudah bisa sembuh, kamu akan bertemu dengan pasangan kamu yang ngeklik dan akhirnya bisa diajak ke jenjang pernikahan. Nah kalau kamu nggak bisa mengobati memori masa lalu kamu dengan orang sebelumnya, kamu nggak akan ketemu soulmate dan twin flame kamu nggak akan mendapatkan ini gitu loh ya. Dan itu terjadi awal baru itu di bulan Oktober. Jadi puas-puasin nangisnya deh, puas-puasin sedihnya di bulan Oktober. Kamu harus healing, harus bisa sembuh. Ini energinya bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Dan itu memang waktu yang tepat untuk kamu membuka hati di bulan Oktober. Tapi kamu harus healing ya. Kalau kamu sudah healing, kamu akan ketemu dengan soulmate dan twin flame kamu. Oke? Terus show the world the real you. Di bulan Oktober kamu bisa menunjukkan siapa sih diri kamu gitu, tapi bukan untuk show off ya, bukan untuk pamer, itu harus digarisbawahi. Tapi akhirnya orang bisa melihat gitu ya, ini loh aslinya kamu, mungkin yang selama ini kena pengkhianatan segala macam. Work through your fears. Oke, di bulan Oktober juga kamu harus bisa melawan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kegundahan kamu. Jadi ini masih punya waktu beberapa hari ke bulan Oktober. Ya udah deh, lu puas-puasin yang negatif ya, tapi di bulan Oktober stop. Oke, gitu. Don't let past your hold back. Seperti yang tadi saya bilang, kamu masih suka terkenang masa lalu. Udahlah, yang udah kamu hidup di masa sekarang. Yang penting doa, usaha berbuat baik. Jangan inget-inget masa lalu. Kamu gak akan sembuh, kamu gak akan healing, gak punya awal baru, gak akan ketemu sama twin flame, gak bisa diajak nikah, kamu gak akan ngedapetin keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial. Jadi kalau kamu gak bisa move on, kamu gak akan dapetin itu. Kamu harus move on dulu ya. Kerja keras kamu akan terbayar kok ya. Karena Scorpio ini orangnya kalau udah pingin sesuatu, dia pasti akan kejar ya, termasuk dalam hal keuangan. Coba deh kamu lebih banyak berbagi ya. Nah itu yang membuat kamu akhirnya nanti berkecukupan finansial. Semakin orang begini nih sama duit, semakin dia nggak bisa begini, nggak bisa nerima, tapi semakin banyak memberi, dia akan semakin banyak menerima. Ayo, kamu lagi dites nih komitmen kamu ya, komitmen sama diri kamu.
Nah, bisa rasain itu. Oke. Balance spirituality and practically, karena kamu orangnya jauh lebih banyak masuk ke dalam diri kamu, mencari jawaban ke dalam diri kamu tanpa kamu sadari. Itu kamu sebenarnya melatih intuisi ya. Jadi kamu lebih percaya sama intuisi kamu. Nah, intuisi itu sebenarnya adalah sinyal dari Allah gitu loh ya. Tapi ya itu tadi, bersihin dulu hati kamu banyak introspeksi diri, banyak kontemplasi. Nggak cuman itu tapi juga praktek, yaitu di sini ada a time to give rather than take. Nanti itu semua akan membersihkan hati kamu, dimana nanti kamu intuisi kamu bisa tajam gitu ya. Oke, kita rapihin dulu. Saya kayaknya kalau nggak rapi nggak seru. Oke. Believe in the impossible. Believe in the impossible. Oke. Sepertinya memang hal yang nggak mungkin ya. Mungkin kamu terlalu sayang gitu kan sama orang di masa lalu, terus kamu dihajar lagi nih sama pengkhianatan gitu kan ya. Wah, udah deh pokoknya. Tapi ternyata kalau kamu bisa melewati itu semua, kamu bisa menutup fase itu, fase yang gak baik, terus kamu bisa bangkit lagi ya gitu loh. Ya kamu akan dapat hal yang indah gitu loh ya, yaitu tadi Ten of Pentacles gitu loh. Biarin aja sih keuangan kamu tuh dihianatin, mungkin dia butuh gitu kan, mungkin dia terdesak keadaannya, apalagi lagi zaman covid kayak gini. Ya mungkin itu sinyal dari Allah supaya kamu tuh lebih banyak memberi gitu loh ya, jangan diginiin terus duitnya gitu kan. Ya kalau kamu gak berubah ya kamu bisa bangkit, kamu bisa bangun lagi tuh towernya, gedungnya ya, tapi nanti hancur lagi. Pilih mana, mau bangun atau mau bangun berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, atau bertransformasi, atau kamu ya hidupnya gitu-gitu aja ya. Oke, dan ini terakhir dari monologi. Memang yang dirasa kamu berat, yang dirasa itu membebani pikiran kamu, membebani hari-hari kamu menjalani suatu kehidupan, yaitu akan segera berakhir. Itu ada klimaksnya, yaitu tadi di bulan Oktober, di akhir yang saya rasain sih September lah ya gitu. Tapi tergantung energinya, ini bisa di awal, di tengah, ya di akhir. Kalau di awal berarti ini berhenti pada saat pas akhir September. Tapi kalau misalkan ini di tengah, ya di awal-awal itu benar-benar masa-masa sulit karena mau berakhir. Tapi kalau ini di akhir, di tengah nih masa-masa sulitnya ya, dan itu akan mencapai puncaknya dan kamu akan terbebas dari itu semua ya. Aminkan. Oke, kita sekarang ke Romance Angel. Oke. Nah, wedding kan benar, tadi ada Four of Wands. Ya kalau kamu memang bisa move on, bisa tidak lagi mengenang masa lalu, kamu healing, kamu sembuh, punya awal baru, ketemu suami twin flame, ternyata dia bisa diajak nikah loh. Beberapa dari Scorpio memang akan nikah di bulan Oktober. Yo, healing family issue. Tadi makanya saya bilang itu ada Six of Cups. Ternyata nggak cuma terkenang masa lalu aja, ternyata kamu punya trauma masa kecil. Apa itu hanya kamu yang tahu. Coba kamu sembuhin ya, kamu lupain, kamu maafin orang tua kamu terutama ya. Terus retreat ini memperkuat kartu Four of Swords, dimana memang coba deh dalam hal percintaan kamu mundur sejenak, kamu kontemplasi, kamu introspeksi diri, di mana sih letak kesalahan kamu, di mana letak kekurangan kamu, ya akhirnya kamu punya awal baru ya kan. Give your relationship, kamu jangan trauma, kamu jangan takut, jangan khawatir ya. Dan gak semua kok orang
lawan jenis di luar sana tuh sama, buktinya kamu nanti Oktober ketemu soulmate dan twin flame kamu, tapi kamu harus sembuh dulu, kamu punya awal baru, dan kamu harus bisa memberikan kesempatan dalam hal percintaan kamu. Nggak semua lawan jenis itu sama dengan orang di masa lalu. Ya, this could be the one. Dia bisa jadi orang yang terbaik untuk kamu ya gitu. Ya memang bisa diajak ke jenjang pernikahan. Ada two of cups juga, sama-sama punya chemistry, ketertarikan. Dan memang kamu harus merilis mantan kamu, oke? Heart to heart conversation, harus bicara dari hati ke hati ya dengan pasangan kamu. Soulmate memperkuat two of cups ya, dia memang soulmate kamu. Dan kamu tahu nggak sih, dia memang cinta baru kamu dan orang baru. Jadi kalau kamu memang punya awal baru dalam hal percintaan, udah sembuh, udah rilis, ya kamu akan ketemu cinta baru kamu dengan orang yang berbeda, dengan orang baru, dan ternyata itu adalah soulmate kamu gitu loh. Oke. Untuk Scorpio, saya suka yang detail ya, jadi senyamannya saya aja. Kalau mau nonton silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu, karena saya nggak baca tarot aja, tapi juga saya kasih saya kasih pengalaman yang terjadi, saya sesuai intuisi saya gitu kan. Oke. Sorry, kita mulai ya. Coba kamu lebih terkoneksi dengan alam, bisa jalan-jalan ke puncak atau kamu nanam-nanam ya Scorpio. Di masa senggang kamu buat jurnal ya, jurnal kehidupan itu juga bisa. Terus kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai, mungkin karena selama ini beban kamu terlalu berat ya, dan ikutin aja arusnya seperti air. Terus coba deh kamu buat masakan ya, kamu ngedengerin musik-musik healing banyak di YouTube, kamu bisa cari, kamu bisa terkoneksi dengan alat kelamin kamu, mungkin kamu bisa melakukan perawatan ya gitu. Terus meditate, nah itu tadi ada Four of Swords, banyak meditasi, banyak masuk ke dalam diri, banyak ngedengerin intuisi, mengasah intuisi ya, dan banyak menari atau dance ya, sembari kamu membangun kekuatan diri kamu dalam kesendirian kamu. Oke. Nah itu udah. Terus kita ke soul journey. Di bulan Oktober, kalau kamu sudah jadi orang yang bersyukur, ditambah lagi rasa syukur kamu. Kalau belum, coba disyukurin ya. Kamu punya pasangan soulmate twin flame ketemu, kamu punya berkecukupan finansial, kamu akhirnya bisa menikah dan lain-lain, apapun itu coba disyukurin. Jangan kaku ya. Buat Scorpio, coba dia lebih banyak ngelucu, atau kamu bisa nonton channel YouTube atau acara-acara yang lucu itu kan, jadi biar kamu nggak terlalu tegang dalam menghadapi hidup gitu loh ya. Honesty, lebih jujur ya, ngomong aja apa adanya ya. Purpose, adanya tujuan hidup, adanya alasan apa, kenapa sih ini semua terjadi gitu loh ya. Terus kenapa kamu ada di posisi ini segala macam. Nah seperti yang tadi saya bilang, trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly, karena kamu orang yang sekarang lebih banyak masuk ke dalam kesendirian kamu, tapi kamu nggak sendiri, dalam artian kamu lebih bisa
mendengarkan kata hati kamu sembari kamu mengasah intuisi kamu, dan akhirnya intuisi kamu tuh udah tajam, dan setiap apapun yang kamu jalani dalam kehidupan ini ya sesuai intuisi kamu, karena intuisi kamu yang mengarahkan jalan hidup kamu ya. Bukan mengarahkan, tapi kamu lebih mendengar intuisi kamu untuk ini ya, sama aja sih lebih tepatnya gitu, mengguide. Adversity, I accept that challenge are the best way to learn. Ya memang kamu akhirnya bisa menerima bahwasanya tantangan yang sudah hadir dalam hidup kamu adalah cara terbaik kamu untuk belajar. Friendship, cobalah untuk membuka pertemanan yang jauh lebih banyak ya, karena dari situ mungkin kamu bisa ketemu soulmate twin flame kamu, atau kamu bisa kerjasama membentuk tim pekerjaan, atau kamu bisa mau punya peluang usaha baru, bentuk tim, taunya kita join yuk usaha baru gitu kan. Itu yang mungkin akhirnya mungkin lewat itu jalan kamu bisa juga. Ya dulu sih masih suka iri sih ya, cuman di bulan Oktober ini yang saya rasain kamu nggak iri lagi ya. Ternyata semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya cobaannya masing-masing. Kalau kamu ya seperti itu tadi yang saya jelasin, di akhir September kamu udah harus selesai ya gitu, nggak ada lagi keraguan seperti yang tadi saya bilang ya. Terus juga nggak ada kekhawatiran. Kamu melakukan imagination ya, kalau di Romance Angel itu visualization, kamu membayangkan hal-hal indah, kamu membayangkan keberlimpahan materi, keluarga bahagia, dan akhirnya memang itu bisa terwujud ya. Oke. Sekarang kita ke self care, bukan, sexy love. Oke. A new day, ini memperkuat the full ya. Di bulan Oktober adalah salah satu bulannya Scorpio ternyata ya. Akan ada hari baru, hari-hari yang jauh lebih indah di bulan Oktober, karena kamu ketemu soulmate dan twin flame kamu lebih punya banyak kelimpahan finansial gitu kan. Oke. Play, mencoba lebih banyak bermain, dalam artian ya yang buat kamu happy lah lakuin. Dengan happy, energi kamu positif, kamu menariknya hal-hal yang positif tuh gampang. Jadi pada saat kamu membayangkan, imagination, visualization, ya kamu bisa terwujud gitu loh ya. Ya hampir-hampir coba kamu lebih belajar visualization, afirmasi, law of attraction. Kalau kamu nggak tahu bisa cari di YouTube ya. Believe. Terus di sini ada believe in the impossible ya, ini memperkuat kartu ini. Ya memang kamu harus percaya gitu loh ya, bahwasanya memang ya nggak ada hal yang nggak mungkin di dunia ini ya. Oke. Terus di sini ada your purpose is joy, ini ada purpose juga. Wow, ini kartunya ya, walaupun agak berat di awal. Kamu menjalani hari-hari kamu untuk mencapai tujuan dengan menyenangkan, dan tujuan kamu tuh memang menyenangkan gitu loh ya. Jadi ya udah jalanin aja dengan happy, dengan senang. Ketika kamu bisa melewati ini semua ya, kamu menjadi cantik secara alami, atau inner beauty kamu keluar gitu kan, karena kamu lebih positif orangnya ya, energi kamu gitu, kamu lebih bisa bisa membersihkan energi-energi positif ya, energi-energi negatif yang ada di tubuh kamu. Terus make wave ya, hidup itu memang bergelombang ya Scorpio. Bukan bergelombang ya, seperti ombak lah ya gitu, yang kadang dia pasang, kadang dia surut gitu, ikutin aja arusnya. Makanya tadi ada flow like water ya gitu. Ini hampir sama dengan make wave. Oke. Celebrate your love ya, karena kamu menemukan soulmate dan twin flame kamu setelah masa-masa yang gak enak ya. Akhirnya kamu bisa ketemu dengan soulmate dan twin flame kamu bisa menikah, dan kamu bisa melakukan perayaan itu ya. Oke. Terus di sini ada listen to your body, coba deh dengerin tubuh kamu,
ada nggak sih keluhan-keluhan karena kamu suka insomnia, karena kamu suka kepikiran gitu kan, terus kamu tuh orangnya tuh karena mengalami pengkhianatan hati kamu tuh sakit segala macem, takutnya ada keluhan ya, coba deh didengerin gitu, masih ada nggak sih keluhan-keluhan di tubuh kamu baik di luar maupun di dalam ya. Terus ya udah gitu loh, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah ragu, nggak usah takut. Makanya tadi ada walk through your fears. uh, Kalau kamu bisa memutuskan jalan kamu dan kamu bisa mengambil resiko itu, berani ya, yang akan kamu dapat itu kebahagiaan keluarga dan finansial ya. Jadi ambil aja resiko itu gitu, harus berani ngambil resiko, jangan takut ya. Kalau kita nggak berani ngambil resiko, hidup kita nggak akan maju-maju, nggak akan ada perubahan. Dan akhirnya kamu berhasil kok, you did it ya. Nah itu tadi, tapi kamu harus bisa mengambil resikonya gitu ya. Kamu berhasil loh Scorpio, oke? Oke. Sebenarnya saya mau berhenti, tapi di sini ada notice the blessing ya. Lebih banyak bersyukur mungkin ya. Diperbanyak bersyukur dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil itulah nanti kamu akan ditambah nikmatnya jadi hal-hal yang besar ya. Oh, ada slow down. Sebenarnya saya mau berhenti loh ini, cuman entah kenapa nih. Slow down di sini tuh memperkuat kartu meditasi, kontemplasi, ya, retreat, balance spiritual and practically, ya, meditate. Ini hampir-hampir sama kartunya. Bener-bener ada banyak kemiripan ya kartunya itu ya. Baik tarot maupun oracle. Oke, be present, hidup di zaman sekarang aja ya. Dan hidupnya lakukan doa, usaha dan perbuatan baik, maka hasilnya akan baik. Jangan terkungkung masa lalu ya Scorpio. Yang udah kamu harus healing, dan untuk masa depan kamu jangan khawatirkan ketika kamu memang di masa sekarang banyak melakukan hal positif, doa, usaha dan berbuat baik. Masa depan insya Allah jangan dikhawatirkan lagi, karena tabungan kamu akan dikeluarkan di masa depan, kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tanam ya. Tapi kalau kamu nanamnya yang gak baik, maka masa depan kamu juga gak baik, oke? Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Scorpio di bulan Oktober, prediksi kehidupan, karir, cinta dan keuangan sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Maaf kalau kartunya ini aja, tampilannya ini aja, sabar ya, lagi pesan kartu. Terima kasih atas kebaikan kalian ya, semoga Allah membalasnya. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.